Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Pada bulan Desember 1986, seorang wanita muda bernama Diana Wilde, berusia 20 tahun, baru saja mengakhiri hubungannya dengan kekasihnya yang bekerja di Angkatan Laut San Diego. Patah hati dan mencari pelipur lara, ia akhirnya diperkenalkan dengan pasangan suami istri, Billy Joe atau BJ McGuinness, dan istrinya Virginia McGuinness. BJ dan Virginia tinggal di daerah pesisir California, dekat Big Sur, sebuah lokasi tebing pantai yang terkenal dengan pemandangan memukau, namun rawan. Mereka menawarkan kepada Diana untuk pindah dan tinggal bersama mereka dalam rangka menemani pemulihan dan pemulihan emosinya. Diana setuju dan bergabung dengan mereka dalam suasana yang terlihat hangat, atau setidaknya demikian di permukaan. Big Sur dikenal luas sebagai salah satu bentang alam paling dramatis di California. Tebing-tebing curam menerjunkan langsung ke Laut Pasifik, dengan pemandangan yang bisa membuat siapa saja terpukau atau berdebar ketakutan. Banyak turis berdatangan. Banyak dari mereka tidak menyadari bahaya nyata, seperti angin kencang, kerikil licin, dan tanpa pagar di banyak titik paling bahaya. Pada April 1987, BJ, Virginia, dan Diana melakukan perjalanan ke Seal Beach Cliff, bagian dari wilayah Big Sur. Tujuan utama mereka adalah piknik dan menikmati pemandangan. Mereka tiba, makan siang, dan mengambil banyak foto. Diana awalnya tampak ceria, belum mencurigakan, belum tertekan. Padahal di dalam dirinya, gelombang emosi konflik masih bergelora. Foto-foto mereka di tebing terbagi dua suasana. Pada sesi pertama, Diana tersenyum lebar, berdiri dengan tegap di tepi, menikmati pemandangan. BJ dan Virginia juga ceria. Tapi di sesi berikutnya, suasana berubah. Wajah Diana tampak murung, matanya setengah terpejam, tubuhnya melengah, postur menyerah. Lengannya terkulai memegang BJ. Pandangannya kosong, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Menurut detektif swasta Steve, narator kronis dari keluarga Diana, foto-foto ini sebuah petunjuk penting. Diana yang semula bercahaya, kini meredup. Sore itu, suasana menjadi mencekam. BJ dan Virginia tiba-tiba berlari gasak ke toko kecil di tepi jalan. Sang kasir mendengar mereka setengah berteriak. "Dia jatuh! Our friend fell! She fell off the cliff!" Karena panik, mereka memberitahu kasir bahwa Diana, teman mereka, jatuh dari tebing. Petugas rescue tiba. Di dasar tebing, mereka menemukan tubuh Diana, jatuh dari ketinggian sekitar 400 kaki, 120 meter. Kematian seketika. Otoritas menyatakan ini kecelakaan tragis, dipancing oleh fobia tinggi Diana yang tampak logis pada awalnya. Karena banyak kematian serupa di lokasi itu, polisi awalnya menganggap ini kasus rutin. Namun, dua hal membuat polisi mengernyit. Satu, Diana diketahui takut ketinggian, suatu fobia yang parah, suatu hal yang bertentangan dengan keputusan berdiri di tepi tebing tanpa pengamanan. 2. Di foto Diana terlihat mengenakan sepatu hak tinggi. Sepatu seperti itu biasanya sangat tidak cocok untuk tebing, ratanya licin, pijakan goyah. BJ dan Virginia menjelaskan, Diana saat ini sangat lelah secara emosional, baru bercerai, tinggal bersama kami untuk sembuh. Kecacatan intelektualnya membuatnya sulit membuat keputusan sendiri. Dan sepatu hak tingginya bisa jadi penyebab tergelincir. Laporan otopsi resmi menyebutkan adanya tulang tengkorak retak di bagian belakang dengan jatuh 400 kaki. Itu saja. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada luka lain. Sebuah hasil otopsi singkat yang terasa terseok. Dalam mata ibu Diana, Bobby Roberts, semuanya tidak selesai begitu saja. Ia mendapat kabar lewat telepon. Diana jatuh saat panjat tebing, dan hal itu membuatnya terpukul. Lebih lama ia merenung, lebih besar keraguannya. Suara hatinya mengatakan,
Ini bukan kecelakaan. Bobby berbicara di gereja dan kenalannya, Steve, pengacara perusahaan asuransi, mendengar kegundahan sang ibu. Ia menawarkan bantuan dan meminta gaji pekerja untuk Dan Red detektif swasta. Steve mendapatkan akses ke seluruh data, termasuk foto-foto hari itu, laporan otopsi, rekaman pembelian asuransi, wawancara awal dengan BJ dan Virginia. Pertama, perhatian Steve tertuju. 3 ada foto dari tempat kejadian alias TKP dan otopsi dilakukan buru-buru, standar biasa, tapi cukup untuk membuat kasusnya rentan. Ia mulai menyusun kronologi berdasarkan foto. Steve menganalisis foto. Jadi awal pagi, Diana berdiri tegar, kenakan sepatu hak tinggi, tersenyum. Lalu, beberapa jam kemudian, wajar, tapi Diana melambai lemas, kantuk, tatapan kosong. Nah, sekitar 20 menit sebelum panggilan 911, ada foto BJ dan Diana di tepi. BJ menoleh ke jalan, seakan menanti sinyal atau waktu yang tepat. Momen tersebut seperti tombol dimulainya rencana. Foto selanjutnya memperlihatkan sisi bawah tebing, titik persis tempat jatuh. Steve mencium gelagat. Ini bukan kecelakaan. Ia perlu buktikan ada unsur eksternal, racun, paksaan, pengarahan. Penyelidikan lanjutan. BJ dan Virginia membeli polis asuransi jiwa senilai $35.000 atas nyawa Diana sehari sebelum kecelakaan. Virginia bahkan menanyakan tentang cakupan mati kecelakaan. Keesokan harinya, dia segera mengklaim penerima manfaatnya adalah James Coates, anak mereka yang saat itu sedang mendekam di penjara. Keterkaitan yang aneh dan rapi. Ada urutan takdir yang terlalu sempurna untuk sebuah kecelakaan. Steve meyakinkan polisi untuk memeriksa ulang otopsi dan meminta ahli patologi forensik memeriksa sampel cairan tubuh. Menurut laporan, sampel cairan penting sempat disimpan selama 2 tahun, lalu diuji secara intensif. Hasilnya, ada zat bernama Elavil, antidepresan kuno, amitriptyline. Elavil bisa membuat seseorang sangat kantuk jika tak pernah mengonsumsinya sebelumnya, membuat Diana ringkih, kehilangan kesadaran. Belakangan diketahui bahwa BJ memiliki resep Elavil atas nama dirinya dan ditinggalkan di rumah. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa BJ dan Diana makan siang di restoran sekitar 2 jam sebelum insiden. Pelayan restoran mengatakan Diana memesan minuman ringan atau soda. Tidak ada otot atau racun atau obat diletakkan, hanya mengalir halus ke dalam minuman. BJ tercatat membeli 2 gelas, menunjukkan dia bisa menyamarkan obat ke dalam minuman Diana. Pattern ini mendukung teori BJ dengan sengaja mengadministrasikan pil guna melemahkan Diana agar mudah dikelabui. Lebih lanjut ditemukan lagi nih, yaitu kuku jari Diana ada yang patah, tapi tidak ada luka lecet di telapak. Hal ini menunjukkan ia tidak terjatuh secara alami dan berusaha menahan diri. Justru punggung tangannya yang terluka parah. Hal ini menunjukkan tindak kekerasan atau tekanan dari luar, seperti diinjak atau ditekan dengan benda keras agar ia melepaskan genggaman. Semua ini menandakan dorongan agresif bukan sebuah tergelincir biasa. Polisi lalu menelusuri rekam jejak Virginia. Pada tahun 1972, anak perempuannya meninggal akibat kecelakaan misterius. Virginia menerima klaim asuransi. Lalu di tahun 1974, suami pertamanya meninggal dalam kondisi mencurigakan. Lagi-lagi klaim. Pada tahun 1968, ibunya meninggal, Virginia kembali terima klaim. Selalu, jumlah klaim $35.000. Standar identik, konspiratif. Juga pola rumah-rumahnya sering terbakar dan muncul klaim asuransi properti. Virginia punya kebiasaan mengulang-ulang taktik. Sekali mendapat, langsung moving on ke target berikutnya. Pada 15 September 1989, BJ dan Virginia McGinnis ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tingkat 1. BJ meninggal di sel tahanan, maka hanya Virginia yang menjalani persidangan. Sidang dibuka Januari 1992.
pembela mencoba menyabotase. Dia tidak ada di TKP, tidak muncul sekalipun di foto. Namun, pihak jaksa membalas dengan bukti matahari bayangan, menunjukkan bayangan seorang pria atau wanita di foto yang persis bentuk dan tinggi Virginia McGinnis, 5 kaki 4 inci atau 165 cm. Pakai teorema Pythagoras, menghitung sudut bayangan dari sinar matahari, jam panggilan 911, mereka memverifikasi bahwa tinggi bayangan ini cocok dengan Virginia. Teorema sederhana, bayangan pangkat 2 tambah tinggi objek pangkat 2 sama dengan kemiringan sinar pangkat 2 yang memberi data besaran panjang bayangan pada waktu tertentu. Jaksa menyimpulkan kejadian ini. Arahnya direncanakan. Diana ditargetkan, dibius, diintimidasi, lalu didorong, mengusilkan kematian yang kelihatannya kecelakaan. Setelah 4 hari musyawarah, Virginia dinyatakan bersalah untuk pembunuhan tingkat pertama. Vonis, seumur hidup. Ia dijatuhi hukuman maksimal, tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Seluruh isi pengadilan menyatakan ini perencanaan, bukan kecelakaan. Pada 2011, Virginia McGinnis meninggal di penjara pada usia 74 tahun. Tidak ada satupun dari kasus kematian sebelumnya yang diadili ulang, menyisakan spekulasi ada lebih banyak korban yang pergi. Pola penderitaan yang tak terlihat. Diana Wilde, seorang pemudi yang rapuh, jatuh hati, dan akhirnya menjadi korban licik. BJ dan Virginia McGinnis, pasangan penipu berlapis motivasi, yang memakai ikatan persahabatan sebagai senjata. Teori matematika sederhana menyentakan layar hitam. Kematian ini bukan tabrakan takdir, tapi hasil rencana gelap. Sebuah pelajaran, di dunia ini bukan hanya senyuman atau bayangan yang bisa bicara, tapi juga angka dan ilmu yang diam. Ya, jadi itulah guys kisah Diana Wilde. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.